warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Meriska Dinda Sujati. Saya mahasiswi keperawatan dari Stikes Dharma Husada Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan pengenalan teknologi informasi di bidang kesehatan, sistem informasi keperawatan. Perjalanan revolusi industri di dunia. Industri 1.0 dimulai pada tahun 1784 dengan menggunakan penggunaan mesin uap dalam industri. Selanjutnya berpindah ke industri 2.0 dimulai dari tahun 1870 menggunakan mesin produksi massal bertenaga listrik dan minyak. Selanjutnya beralih lagi di industri 3.0 dimulai dari 1969 penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Dan sekarang di industri 4.0 diperkenalkan di 2011 mesin terintegrasi jaringan internet atau Internet of Things. Bagaimana nih 4IR akan berdampak pada kehidupan kita. Yang pertama di bidang produksi pasti berdampak. Pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial, energi, makanan, keamanan dan pertanian, pendidikan gender dan pekerjaan, lingkungan dan sumber daya alam, mobilitas, sistem keuangan dan moneter, informasi dan hiburan, layanan kesehatan, perdagangan dan investasi internasional, juga konsumsi. Teknologi apa saja yang ada di belakangnya? Yang pertama ada computing power, kecepatan komunikasi, kapasitas penyimpanan data, sensor, printer 3D, kecerdasan buatan, neurobioteknologi, nanoteknologi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tahapan evolusi peradaban industri ditandai dengan meluasnya jaringan cyber yang secara fisik didukung oleh beragam kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, kecepatan kinerja, efisiensi biaya, komunikasi sosial lintas batas dan waktu, reposisi dan reorientasi peran manusia dalam sistem produksi, informasi layanan baru, dan mendisrupsi cara bisnis yang lama. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Perubahan di semua sektor termasuk juga di kesehatannya. Era revolusi industri 4.0 dikenal dengan penemuannya sebuah pabrik pintar yang berisi mesin dan robot yang banyak di mana keduanya sanggup untuk mengerjakan pekerjaan rumit secara otomatis tanpa harus melibatkan manusia. Nih, di era revolusi industri 4.0 di bidang kesehatan, ada cyber physical system, Internet of Things, cloud computing, artificial intelligence, dan big data. Perubahan pola pelayanan pasien di rumah sakit, teknologi informasi komunikasi sebagai kebutuhan dalam mempermudah pelayanan di rumah sakit. Mengubah pola komunikasi pasien dan dokter dengan adanya pelayanan terhadap pasien melalui teknologi informasi. Jadi bisa berkomunikasi lewat smartphone biasanya ya, mulai sekarang. Nih, kesehatan digital gelombang 4 peradaban Sonier 2018. Setelah memasuki gelombang ketiga yaitu era informasi, menurut Alvin Toffler 1980, manusia akan berhadapan dengan gelombang yang keempat, kesehatan digital. Konvergensinya ada revolusi digital, genomik, ilmu kesehatan, pelayanan kesehatan, kehidupan manusia dan masyarakat. Hasilnya gimana? Ada disrupsi tataran sistem kesehatan dan banyak juga pro kontra. Nah, inovasi pelayanan kesehatan. Ada beberapa model bisnis dan proses bisnis telah terkena dampak dari arus digitalisasi ini. Konsultasi dokter konvensional mulai digantikan dengan online. Jadi konsultasinya bisa lewat smartphone, lewat video call gitu. Manajemen rumah sakit yang belum terintegrasi mulai digantikan dengan integrated system modul. Nih, inovasi lainnya ada Alodoc. Kalau Alodoc biasanya yang saya tahu kita tuh chatting sama dokternya. Jadi kita konsultasinya lewat chat ke dokter, nanti dokternya kasih resep online. Nanti setelah itu bahkan bisa langsung dikirim juga obatnya ke kita langsung. Jadi kita cuma diam di rumah aja. Ini Sehatpedia juga, kemudahan konsultasi kesehatan dalam genggaman katanya gitu.
BPJS juga sekarang lebih mudah lewat aplikasi di smartphone atau di laptop, di gadget kita. Jadi kita nggak usah lama-lama ngantri ke kantor BPJS untuk daftar BPJS. Sekarang bisa lewat smartphone dengan kita download aplikasinya. Semudah itu untuk sekarang. Nah, di Cina mengoperasikan klinik tanpa tenaga medis. Nih, jadi berupa box gitu, kita bisa konsultasi 24 jam. Nanti ada resep digitalnya juga, dan sebelahnya udah bisa langsung dari resep tersebut kita udah bisa langsung juga dapat obatnya langsung di sebelahnya. Jadi nggak usah lama-lama ngantri atau apa gitu. Kliniknya cuma kayak berupa box gitu, nanti kita konsultasinya secara online, secara video call. Nanti setelah beres bisa langsung ambil obatnya juga. Nih, bagaimana nih kalau yang dulu tuh kayak yang konvensional, kita harus ketemu dokternya, diperiksa langsung, nunggu lama, harus antri dulu ke rumah sakit atau klinik. Nah, sekarang sudah beralih ke modern gitu. Jadi semuanya bisa lewat online gitu, konsultasinya online, resepnya juga bisa online. Nanti kita tinggal nunggu resepnya kalau misalnya di aplikasi yang Alodoc itu. Kalau misalnya yang di Cina ini bisa langsung di sebelahnya keluar obatnya langsung gitu. Nih, perusahaan yang terkena dampak positifnya memberlakukan revolusi industri 4.0. Ada Amazon, ada Adidas, ada Uber, ada Nestle, Tesla, Suzuki, DHL. Tuh, bahkan ada robot dan kecerdasan buatan mulai menggantikan manusia. Ini tatanan pelayanan kesehatan di rumah sakit era disrupsi. Muncul perubahan dalam dunia bisnis yang mengganggu keberadaan pelaku lama. Inovasi disrupsi, perubahan teknologi, jadi layanan kesehatan yang kayak tadi online gitu. Jadi mempermudah kita sebagai pasien, tidak usah antri, lebih mudah dan lebih efektif dan efisien. Ini nanti juga bakal ada terobosan terbaru, mobil tanpa pengemudi gitu. Taksinya juga nggak ada pengemudinya, nanti truk dan bus nggak ada pengemudinya. Jadi kalau misalnya nanti kita pesen taksi, cuman mobilnya aja yang datang gitu. Semuanya dikendalikan oleh komputerisasi gitu. Nih, drone juga mengubah banyak di kehidupan kita. Dulu kan kalau drone itu bisa mengawasi, ada kameranya ngawasin kita, ngawasin peternakan, perkebunan, bisa nyiram perkebunan kayak gitu. Nah, sekarang udah berkembang lagi, drone bisa menggantikan petugas pengiriman gitu. Kalau dulu kemarin petugas pengiriman menggunakan jalur darat, sekarang ada drone. Jadi waktu tahun 2016 Amazon Prime Air ini dia nyoba nganterin TV dan popcorn ke pelanggannya. Dia kurang lebih jaraknya 8 km, butuh waktunya 13 menit. Jadi lebih efektif juga, nggak usah ini dengan jalur darat yang mungkin bisa macet gitu. Ini nih pekerjaan manufaktur yang akan digantikan oleh robot-robot. Di Adidas dulu membutuhkan banyak banget pekerja. Jadi setiap pekerja tuh 10 pekerja menghasilkan 500.000 pasang sepatu katanya. Di pabrik tradisional itu lebih membutuhkan kurang lebih 600 pekerja. Nah, tahun 2017 Adidas mengganti nih pabriknya, menghasilkan 18 juta pasang sepatu per tahun, jadi lebih banyak sepatunya, menghasilkan 36 kali lebih dari pabrik yang di Jerman. Tapi hanya membutuhkan 16 kali jumlah pekerja, totalnya cuma 160 pekerja. Jadi cuma yang ngontrol si mesin sama si robotnya itu. Nggak semuanya jadi pekerja buat ini. Yang kerjanya mesin, jadi manusianya cuma mengontrol mesin aja sama kerjanya gitu. Di Foxconn juga sama, memperkenalkan 40.000 robot sejak Mei 2016. Ini mengurangi
yang harusnya pekerjaannya 110.000 menjadi 50.000, hampir setengahnya dipapas gitu. Robotnya memang lumayan mahal, harganya 35.000 USD, tapi membayar pekerja itu satu orangnya 15 USD per jamnya. Kebayangkan kalau misalnya setengahnya dipapas tuh lumayan banget hematnya gitu untuk beberapa tahun. Jadi tapi katanya kenapa digantikan oleh robot-robot? Katanya robot-robot itu tidak pernah terluka dan tidak lelah cepat, cenah gitu. Terus kerjanya juga akurat. Mungkin di Foscom ini dia lebih meminimalisir human error-nya. Tuh akan ada juga asisten dan wartawan yang akan digantikan oleh robot robot yang pintar itu. Terus bahkan dokter yang digantikan oleh Al juga. Telemarketer akan menjadi sejarah. Mungkin misal call center juga digantikan oleh robot. Terus ada juga teknologi yang baru, jadi kayak dokter beberapa negara udah mempergunakan, jadi kayak dokter bedah, dia membedah langsung bersama si pasiennya. Jadi dokternya ada di mana, yang membedahnya itu si robotnya gitu. Tapi yang mengendalikan tuh si dokter, tapi dari jarak jauh dengan internet yang harusnya nggak boleh lag ya, biar nggak bahaya. Tuh, lantas bagaimana seharusnya bersikap dalam menghadapi era revolusi industri 4.0? It's galau time gitu. Jangan ya, solusi dan kolaborasinya ada nih katanya. Apa yang harus dilakukan? Keep calm and terus belajar. Kenapa harus terus belajar? Karena teknologi informasi komunikasi itu berkembangnya pesat sekali dan begitu cepat. Kalau misalnya kita nggak terus belajar, kita yang bakal ketinggalan gitu. Nih, profesi yang bertahan di revolusi 4.0 ini ada industri kreatif, IT, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Ini bidang-bidang yang pekerjaan yang tetap bertahan di era otomatisasi. Tuh, skill apa sih yang dibutuhkan dalam menghadapi industri 4.0 ini? Ada informasi media and teknologi skillnya tuh ada media literasi, visual, multicultural, global awareness, technological. Untuk life and career skillnya ada leadership, pasti sama responsibility, ethical, moral value, productivity, accountability, flexibility, adaptability, social and cross-cultural, initiative dan self-directionnya. Untuk learning and innovation skillnya ada complex problem solving, creativity itu udah pasti jelas harus, curiosity, risk takingnya juga harus bagus. Untuk effective communication skillnya, walaupun kita sekarang lebih banyaknya lewatnya gadget segala macam, tapi tetap aja harus dengan teamwork, collaboration yang bagus. Personal sosialnya juga responsibility-nya harus bagus, interaktif komunikasinya juga harus bagus, nasional and global orientasinya juga harus lebih baik. Nah, untuk selanjutnya ada society 5.0, itu lebih lagi berkembang lebih pesat lagi, lebih maju lagi. Kalau misalnya kita ketinggalan, kita nggak mau belajar lebih banyak, kita bakal udah jauh banget gitu, bakal jadi primitif banget kalau misalnya kita nggak belajar terus-terusan. Makanya kita harus belajar lebih banyak, lebih menerima teknologi informasi komunikasi, harus jadi sahabat kita, bisa digunakan dengan baik gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.